Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Nah, seperti apa jarak titik ke bidang? Ikuti terus videonya ya. Kita mulai dari pengertian jarak titik ke bidang ya. Jarak antara titik A ke bidang V adalah, jadi ada titik A dan bidang V. Jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan bidang V. Garisnya yang bagaimana? Garisnya adalah yang tegak lurus dari titik A ke bidang V. Gambarnya seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Gambar kubusnya seperti itu ya. Panjang rusuknya atau panjang sisinya 12 cm. Kemudian yang ditanyakan, tentukan jarak titik A ke bidang BCGF. Bidangnya sudah diarsir yang itu ya, BCGF. Kemudian caranya bagaimana? Nah, jarak titik A ke bidang BCGF diwakili oleh panjang AB atau garis AB ya, karena garis AB tegak lurus dengan bidang BCGF. Jadi, jarak titik A ke bidang BCGF adalah ruas garis AB sama dengan 12 cm. Mudah ya? Kita lanjut. Untuk contoh yang kedua ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, gambar kubusnya seperti itu. Panjang sisi atau panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP karena AP tegak lurus dengan BDHF. Jadi, jarak titik A ke bidang BDHF adalah ruas garis AP atau bisa ditulis dengan setengah kali diagonal sisi AC. Dan hasilnya adalah 6/2 cm. Mudah kan ya? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, kubusnya seperti itu lagi ya. Panjang sisinya atau panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BCHE. Nah, bidangnya bidang miring ya. Yang seperti itu. Jawabnya adalah jarak titik A ke bidang BCHE diwakili oleh panjang garis AK karena garis AK tegak lurus dengan bidang BCHE. Jadi, jarak titik A ke bidang BCHE adalah ruas garis AK. Nah, panjang ruas garis AK itu adalah setengah kali diagonal sisi AF atau bisa ditulis dengan 6/2 cm. Seperti itu. Mudah kan ya? Kita lanjut ya.
Untuk contoh yang keempat ya, diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D. Panjang AB sama dengan 8 cm dan panjang TA 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, gambarnya seperti itu ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ada 5 T ABCD dengan panjang AB 8 cm dan panjang TA 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah jarak titik T ke perpotongan diagonal AC dan diagonal BD. Diagonal ini diagonal sisi alas ya. Gambarnya seperti itu. Nah, perpotongannya ini kita kasih nama titik P. Jadi, jarak titik T ke bidang ABCD bisa kita tulis dengan garis TP. Karena AC diagonal sisi alas limas, maka AC sendiri adalah A akar 2 atau bisa ditulis 8 akar 2 karena sisi alasnya adalah 8 cm ya. Sehingga panjang AP sama dengan setengah kali panjang diagonal sisi AC atau 4 akar 2. Nah, untuk mencari panjang garis TP, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, TP bisa ditulis akar dari AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Nah, AT-nya kalian sudah tahu kan? Panjangnya 12 cm. Kemudian AP sendiri tadi 4 akar 2. Jadi dikuadratkan. Hasilnya adalah 12 kuadrat 144 ya. 4 akar 2 dikuadratkan 32. Jadi hasilnya 144 dikurang 32 sama dengan 112. Akar dari 112 sama dengan 4 akar 7. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7 cm. Mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang kelima. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, gambar kubusnya seperti itu. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Bidangnya yang berwarna kuning ya, BDE. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bidang yang tegak lurus dengan bidang BDE ya. Jarak titik A ke bidang BDE diwakili oleh garis AL karena garis AL tegak lurus dengan BDE. Kemudian kita gunakan luas segitiga AJE. Coba kalian perhatikan ya, segitiga AJE. Nah, luasnya setengah kali AJ kali AE sama dengan setengah kali JE kali AL. AL bisa dicari dengan AJ dikali AE dibagi dengan JE. Nah, AE sendiri adalah panjang sisi kubus ya, 12 cm. Kemudian AJ itu adalah setengah dari diagonal AC, berarti 6 akar 2. Kemudian JE bisa kalian cari dengan teorema Pythagoras ya. Dicari sendiri. Kemudian kita masukkan 6 akar 2 kali 12 dibagi 6 akar 6.
Nah, di sini bisa kita bagi 12 dibagi 6 ya. Hasilnya 2 sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Kita rasionalkan dulu penyebutnya. Jadi, dikalikan akar 6 per akar 6. Kemudian hasilnya 12 akar 12 per 6 ya. Kita sederhanakan, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 12 bisa ditulis 4 kali 3. Akar 4 sama dengan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Akar 3-nya tetap. Jadi, jarak titik A ke bidang BDE adalah 4 akar 3 cm. Mudah kan ya? Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.